seperti wild gitu kan, liar gitu kan. Benar. Yang anggapan dia ini tidak apa-apa, tapi sudah jatuh lawannya. Yang anggapan dia ini masih baik, kan kita ketika bermainnya memang tidak menurut penilaian kita, kan ada wasit. Betul. Gitu. Pak Luken sependapat nggak dengan saya kalau memang attitude pemain DND masih kurang? Sependapat ya? Sependapat sekali. Saya takutnya mendiskriminasikan, padahal enggak, sebenarnya lebih ke... Pernah satu kali pertandingan Mutmainah Cup kalau tidak salah ya. Itu sampai terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Om Ben. Itu menghargai lawan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sampai injak, Bro. Sampai injak dadanya. Waduh. Nah, kalau dikasih kartu merah itu kan sudah pantas itu. Pantas. Sangat pantas. Sangat pantas. Itu banget sih. Jadi memang pemain memang tidak berskill pun akan hilang. Benar. Pengalinya 0 ya, jadi 0 ya. Iya. Seperti itu. Ya, jadi kita sependapat untuk itu, berarti kita punya PR lebih juga nih buat menyiapkan adik-adik kita berkompetisi dengan aturan-aturannya juga. Iya, sebenarnya aturan itu melindungi ya Pak ya. Aturan kan melindungi. Dibuat untuk melindungi atas atau mungkin ada kelalaian iya, orang. Benar. Kecerobohan orang kita lindungi. Dan itu aturan itu kan dijelaskan di dalam rapat teknik ya, atau technical meeting ya. Itu. Dan itu adalah dasar hukum pelaksanaan sebuah turnamen. Jadi kalau sudah melanggar keputusan rapat teknik itu harus diberikan sanksi. Dan sanksinya kan ada 2. Tidak kartu kuning ya kartu merah. Seperti itu kan melanggar aturan. Saya kira seperti itu. Ya memang karena pengetahuan tentang ini tuh memang tidak tertulis saat main ya, tapi memang tersirat dan harus dipegang pada itu pemain sendiri. Tersirat. Saya pernah kejadian tuh, saya nonton ada AFCAP ND sama AFCAP Maumere tuh. Iya. Kebetulan saya juga sama teman-teman yang lain juga jadi panitia kan di dalamnya itu. Dan itu saya lihat sampai menendang perut. Saya perlu sebut namanya, tapi itu udah bad attitude, dalam artian ini mencoreng banget. Apalagi disaksiin sama petinggi-petinggi itu waktu itu. Saya bilang harusnya yang seperti ini tidak ditampilkan. Ini kan seperti kita nih baru belajar main ini bareng. Masa menghormati lawan aja kamu tidak bisa. Seorang pemain bukan hanya memiliki teknik untuk bermain di dalam lapangan, tapi dia juga harus memiliki emosionalnya, itu harus betul-betul diperhatikan juga. Kan emosional itu kan akan muncul pada saat pertandingan itu berlangsung. Betul. Tensi. Tekanan dari kiri kanan penonton. Kiri kanan, kemudian bolanya sudah masuk, akhirnya sudah. Ya kan kita lihat beberapa klub itu ya, kan seperti itu. Kejadian itu. Ya, seperti itu. Itu berawal dari ini. Jadi kalau memang mau jadi pemain yang handal, bukanlah menguasai teknik-teknik di dalam lapangan, tapi mentalnya juga ini harus dibina. Harus dibina sehingga pertandingan atau permainan di dalam lapangan itu menjadi permainan yang bagus, disukai oleh semua orang yang menonton. Iya. Saya kalau lihat kayak kemarin tuh ada beberapa insiden itu saling balasan gitu. Saya kayak beli tiketnya futsal, tapi di situ ada tambahan gitu baku hantam atau gulat mungkin kan ada. Iya. Nah, seperti itulah seperti kan. Jadi contohnya kan seperti itu. Akhirnya yang keluar outputnya daripada yang tampilkan. Ya. Nah di Mutmainah kedua kemarin, Mutmainah udah 2 kali ya futsal? Atau? Udah berapa ya? 4 kali mungkin. Udah 4. Kali ini mau kelima mungkin. Ini mau kelima lagi, berarti ada bocoran. Jadi Mutmainah Cup. Sepertinya ada bocoran ini. Tahun 2022 berarti. 2022. Oh, ada bocoran. Sudah ada bocoran ini. Jadi teman-teman persiapkan timnya. Jadi insya Allah kita ke depannya udah banyak kompetisi ya Pak ya. Konsisten juga. Ada Mutmainah Cup, ada liga juga nanti kita tetap. Jadi memang kami di teman-teman di panitia juga bercita-cita kami tuh pengen ND itu jadi barometer. Benar. Jadi tolak ukurnya orang-orang untuk belajar kompetisi seperti apa. Sependapat. Gitu. Iya. Itu makanya yang saya bisa di-share juga. Jadi kalau ND ini nggak terkenal akan apanya gitu ya, seenggaknya kita punya sesuatu yang orang kenal. Iya. Futsal udah jadiin futsal. Kalau persennya masih tidur, sudah tinggal dulu
futsalnya dulu majukan sambil PRC-nya berbenah gitu mungkin. Dan saya berharap agar organisasi yang memayungi olahraga futsal ya seharusnya itu lebih powerful harus segera dibenahi. Dan secepatnya. Kalau agak agak melipir ke kanan dikit, organisasinya kira-kira apa yang diperlukan? Ide-ide baru atau apa menurut pandangan pribadi Pak Luken? Nah, ikut aturan. Ikut aturan, ikut statuta mungkin ya. Iya, ikut aturan. Kalau memang sudah saatnya harus segera memilih kepengurusan baru, segera. Kalau aturannya berkata seperti itu, ikut aturan. Kalau Pak Luken misalnya nih terpilih lah jadi ketua asosiasi main catur lah kira-kira. Apa sih gebrakan pertamanya, mau bikin apa Pak Luken kira-kira? Kalau saya jadi ketua asosiasi catur misalnya lah. Ya, saya buat turnamen catur. Lalu jangka panjangnya? Jangka panjangnya ya saya seperti itu. Kompetisi lanjutan akan berkesinambungan dalam rangka untuk mencari bibit-bibit pemain catur yang handal dan mumpuni kan begitu. Karena memang tugas asosiasi catur ya memang dia mencetak pemain catur dan begitu. Cetak peserta catur juga. Tugasnya di situ saja. Itu aja ya. Nggak yang lain-lain. Yang lain-lain. Ya kalau misalnya nggak yang lain tuh udah fokus satu aja ya. Fokus ke situ. Tapi fokusnya kadang beda arah, ini makanya jadi nggak jadi pemain catur. Kalau saya terpilih jadi ketua futsal, saya menghidupkan olahraga futsal. Pembinaan, seperti itu, pembinaan dan lain sebagainya. Kalau dari susunan ini apa sih yang perlu dilakuin dalam organisasi itu? Kalau misalnya ada susunan, karena kan gini, sekarang tuh zaman milenial ya. Pak Luken sepakat nggak kalau suatu organisasi itu atau asosiasi itu harus berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan? Harus. Berarti diperlukan tenaga baru ya? Benar. Ide-ide ini. Kita tidak bisa berpijak di tempat yang sama. Zaman milenial seperti ini membutuhkan tenaga-tenaga seperti kuda. Ya, yang berlari kencang. Ya, seperti itu. Kalau kita hanya berdiri di tempat yang sama, kapan mau maju ini olahraga futsal? Jadi penonton ya akhirnya. Jadi penonton. Untuk kemajuan orang lain. Dan saatnya adalah kita memberdayakan generasi-generasi muda. Sudah saatnya. Ya. Reformasi, bisa kata lain seperti itu? Seperti itu. Itu reformasi ya. Reformasi. Tanpa kita mengurangi rasa hormat kita terhadap yang sudah-sudah, tapi memang kan reformasi itu memang perlu ya. Merestruktur atau mungkin memberikan satu poin-poin posisi-posisi krusial untuk diberikan ide-ide baru. Iya. Seperti itu ya. Kuncinya hanya satu. Mengikuti aturan. Ikuti aturan. Siapapun yang di dalam pasti kalau ikuti aturan. Iya. Ikuti aturan. Jangan keluar dari aturan. Kalau sudah keluar dari aturan sudah salah langkah. Sudah langkah hasilnya tidak baik. Spekulasi tadi ya. Akan terjadi seperti itu. Tebak-tebakan aja. Iya, tebak-tebakan. Pemain catur sebentar kerjain dulu lah jadi pemain balet gitu. Ini dengan balet enggak, catur enggak. Iya, itu sudah. Nah, di Mutmainah yang sudah dari 1 sampai 4 dan mau ke 5 ini 1 sampai 4 dulu deh. Momen berkesannya apa nih? Ada nggak dari peserta mungkin atau dari pembagian? Apalah mungkin ada kejadian-kejadian yang berkesan yang sampai Pak Luken mungkin jadi ingat sampai sekarang? Saya kira biasa saja. Biasa saja. Cuman kalau kemarin itu kan sistemnya open. Terbuka untuk umum. Sehingga klub-klub DND ini kan mendatangkan pemain-pemain dari Kupang, dari luar, bahkan ada tim dari dari Kampas ya mungkin ya. Kapas ya. Oh ya Kapas. Kapas dari Labuan Bajo itu. Itu ikut partisipasi juga. Ikut partisipasi mereka sampai juara. Sampai juara ya. Juara. Waktu itu. Itu yang memorable banget mungkin sampai orang luar ikut juga ya. Di samping ada pemain dari Kupang. Nah, di Mutmainah kelima nanti peraturannya kayak gimana? Tetap sama atau mau orang ND dulu? Seperti itu, tetap sama. Terbuka untuk orang yang datang. Artinya mereka yang datang dari luar itu dijadikan sebagai istilahnya ya.
Ya seperti itu. Memberi semangat untuk mereka yang ada di Enda ini. Permainannya dalam lapangan itu masalah seperti itu. Ya kalau itu saya sepakat karena kalau kita nggak akan teruji kalau nggak keluar. Ya betul. Kalau kita nggak keluar ya datangin aja orang ini. Datang ke orang luar. Jadi jangan keluar dulu lah istilahnya. Ya. Coba dulu. Gitu. Coba dulu. Itu saya sepakat. Jadi biar ada segi kompetitifnya banget. Kalau DND kan ya sudah tahu lah mungkin siapa yang juara itu kan. Ya, tahu kan itu yang punya kualitas, yang punya semua yang lengkap lah. Nah, kita uji dengan yang tadi. Nah, selama jadi IP ada ini nggak posisi pelanggaran yang selain tadi diinjak itu yang pernah istilahnya mengerikan itu yang kan pastikan? Itu ada yang lucu ya. Itu ada pemain sampai pingsan. Karena malamnya mete. Dan lucunya itu ofisialnya itu masih memberikan peluang dan kesempatan dimain kepada pemain itu untuk bermain. Andalan mungkin ya. Ya mestinya itu kan menurunkan pemain itu harus betul-betul sesuai dengan kondisinya. Nah, kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, bagaimana? Untungnya pada waktu itu ada Dokter Ardi. Di medical atau di timnya itu? Tidak, dia dari tim. Oh, dari tim. Dia menonton waktu itu. Karena kita tahu dia adalah dokter, ya kita beri kesempatan waktu itu. Nah inilah, pada waktu itu kita belum bekerja sama dengan puskesmas. Oh, iya. Nah ini berarti syarat sebuah pertandingan itu harus ada pihak keamanan, betul. Harus ada medis. Karena kami yang panitia yang sekarang juga kan nggak ada yang dibekali dengan ilmu medis. Iya. Ya kan sempat lehernya terbengkok gini, kita nggak tahu diapain. Terus entah mungkin di asam urat atau juga kakinya kejang-kejang, kita nggak tahu juga. Makanya itu memang biar diserahin yang urus itu barang. Dan itu lagi main pingsan Pak? Pingsan. Ngejoprak gitu ya? Berat itu sampai seperti orang sudah mau mati itu. Ya kita coba waktu itu. Itu tim mana sih kalau ingat? Saya ingat. Saya tidak usah sebut namanya. Tapi masih ada sampai sekarang? Oh sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada. Kalau tidak salah itu di sekitar Seremoro situ. Gajah Mada kalau tidak salah waktu itu. Kayaknya bubar tuh kan pemainnya mete semua. Pemainnya mete. Iya, jadi nggak ada yang mau main. Oh itu sudah. Oh itu yang unik ya Pak, satu ya cerita yang unik. Kira kemarin terjadi juga tuh. Kemarin jadi kalau yang kemarin itu pemainnya habis donor darah. Ini andalan dia pingsan. Nah itu sama. Saya macem-macem nih. Oh ini. Tapi yang kalau mete mungkin kan sifatnya ya sama sih, kurang darah juga ya, tapi tidak dihisap, tidak disedot, diinjeksi itu. Kalau ini kan diinjeksi udah jelas-jelas dia itu habis donor darah, tapi harus dipaksain. Iya, dipaksain untuk main. Ya. Atau waktu itu mungkin pemainnya datang tidak lengkap barangkali. Saya dipaksain untuk main. Akhirnya terjadi sudah insiden ini. Ini jadi sebagai pengalaman bahwa sebuah pertandingan itu harus ada tenaga medis yang mendampingi. Kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu, kita repot dua kali Pak. Kemarin tuh kalau yang kita di bawah itu dia rebutan dengan kiper, kaki kirinya keplanting, dia kepalanya dulu yang jatuh. Sama pingsan juga, semi pingsan. Berbahaya. Untuk ada medis, jadi kan kita karena kalau salah tepuk tembolok ini katanya langsung putus. Jadi ini mungkin kita bisa share juga nih betapa pentingnya keadaan pemain itu sendiri. Lebih baik jujur ya Pak ya. Jujur bisa ngapain tuh nanti atau jangan paksain, takutnya kan seperti itu. Fatal. Kita nggak inginkan, jadi jangan merugikan tim, jangan merugikan yang lain juga. Kegiatan di sana itu bukan hanya Mutmainah Cup, Bupati Cup juga ya. Bupati Cup malahnya lebih banyak pesertanya. Lebih banyak ya, lebih lebar. Berarti kalau menurut Pak Luken, animo orang ini terhadap bola tuh luar biasa. Udah masuk luar biasa. Karena turnamen bola di Indonesia itu jarang diadakan, sehingga banyak pemain bola itu beranjak ke futsal. Pelarian. Ya, sepertinya pelarian. Penting nanam bola. Sehingga teknik
teknik-teknik bola lapangan besar itu dipergunakan di dalam lapangan kecil itu. Saya kemarin ada nyata tuh lihat dia nih posisi kalau di futsal tuh namanya anchor mungkin sama kayak back ya. Iya. Jaga pemain tuh kayak back dia. Habis deketin pemain yang bola dia mundur lagi ke belakang. Ini kan kayak back banget. Iya. Ini masih terasa lah kayaknya. Ya, seperti itu. Kenapa seperti itu terjadi? Karena memang turnamen bola tidak ada sama sekali. Padahal secara animo ini luar biasa ya. Mau bikin apapun juga jadi. Ya. Istilahnya gitu kan. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini kita tidak pernah laksanakan turnamen. Nah kalau kita adakan lagi satu turnamen yang open seperti ini nanti, wah animonya luar biasa nanti. Yang udah dikubur bangkit lagi gitu. Bangkit lagi kayaknya. Ya, itu sudah. Sebenarnya sederhana kompetisi main bola sebenarnya. Main bola. Kalau ikut aturan sebenarnya semua bisa jalan ya Pak. Iya, betul. Karena mungkin Pak Luken juga sedikitnya tahu ya kemarin teman-teman di IFS sampai panitia segimananya buka jalan supaya ini teman-teman kelabrak sana sini. Mungkin Pak Luken juga sedikitnya tahu mungkin kan ya kondisi waktu kita mau pandemi kita tetap mau jalanin liga ini tadi. Karena mungkin kita berusaha supaya bisa tetap jalan. Hanya sebatas itu doang kita kesana. Yeah. Makanya saya ambil benang merahnya. Sebenarnya main bola dulu, baru organisasi, gitu kan. Tidak bisa diputar. Yeah. Jadi apapun kalau niatnya main bola, itu sebenarnya main bola aja. Iya, betul. Gitu. Yang menjadi rumit itu adalah ketika yang lain ada punya mau. Ini mau lain. Bisa. Karena dia menitipkan keinginannya terhadap event itu sendiri. Betul. Gitu. Itu yang susah. Saya alami selama saya ngurus ini sampai jadilah sampai ini udah masuk pekan 10 pekan akhir 2 pekan lagi udah mencapai puncak. Ya, alhamdulillahnya berkat niat tadi yang kita sampaikan di awal. Iya betul. Nah, jalannya dibuka segede jalan tol. Walaupun ada semacam jurang pemisah ada di tengah, tapi kita tetap bikin jembatan. Supaya tetap sukses sampai akhir. Ya, jadi kebanggaan bersama. Betul. Nah, kebanggaan bersama. Nah, Pak Luken melihat liga yang di sekarang kita kan sama-sama nih di liga sekarang ini. Iya. Saya minta pendapatnya, penilaiannya atau kurangnya apa menurut? Dalam hal apa? Secara kompetisi, secara niatan kita yang dari bulan apa kita itu udah sering ngobrol tuh ya. Dari mulai Juli mau Maret tuh misalnya. Maret ya kalau tidak salah. Ya. Dan jadi di bulan September awal. September awal. Dan rencana Agustus ternyata masih mundur. Iya, masih mundur lagi. Level berapa kemarin itu? Level pedas ke level. Iya. Nah, apa sih yang kurang nih kira-kira? Ini karena pertama nih format kita liga, kompetisi semua saling bertemu kan, makanya agak panjang. Kurangnya di sana. Iya, sekarang. Tidak ada kekurangan sebenarnya. Ada kekurangan ya? Tidak ada. Karena kompak mungkin ya. Karena kompak. Terima kasih Pak Luken sebagai pembina dan sebagai gurunya kami juga. Memang. Cuman waktunya nanti ke depan ya kita bisa atur lebih jangan cuma 2 hari dalam 1 minggu. Oh, bisa lebih panjang, lebih banyak 3 atau 4 hari lah. Ini terlalu panjang nanti jadi. Itu memang yang jadi obstacle utama tuh liganya dipanjang 4 bulan. Yeah. Untung, saya juga mau ngucapin banyak terima kasih buat tim-tim yang tetap bertahan. Yeah. Karena uangnya nggak sedikit yang keluar. Ya, kedepannya kita sama-sama ya Mas, saya juga ditanya Pak Luken, saling sharing lah ya. Iya, kita memang harus supaya gimana timnya tetap ada, tetap terakomodir, tapi liganya juga tetap ada. Iya, karena tetap kan ada. Nggak mungkin kita bikin liga nggak ada pesertanya ya Pak ya. Nah, kita bingung. Yang main siapa? Artinya ke depan ini kalau orang mau melaksanakan sebuah turnamen, kita bingung mau lapor kemana ini. Ya, Kan semua sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Nah, kalau kan untuk Mainah Cup 5 ada perbedaan nggak? Ada metode baru nggak atau inovasi baru nggak? Tempatkah atau mungkin hadiah mungkin? Belum dipikirkan. Tapi udah pasti. Sudah pasti kan sudah dibicarakan di tingkat
pimpinan. Dewan juga, dewan. Ya. Tapi tanggalnya belum tahu ya? Bulannya? Belum tahu. Belum. Tapi akan 2022. Akan terjadi pada tahun 2022. Bola besarnya enggak? Seperti bola besar juga untuk bola SMA. Besar juga ya? Untuk SMA. Oh, untuk SMA. Untuk SMA saja. Ya, lebih minimalisir. Oh iya. Dulu ada SMP juga. Bola besar. Bola besar SMP, SMA juga, mutmainah. Udah pakai lapangan yang size iya. Normal, atau dibagi dua? Untuk SMP waktu itu? SMP tetap full? Lapangan normal. Lapangan normal? Ya, lapangan normal. Mantap. Nah, pastinya udah double ini kayaknya dia. Ya, biasanya di lapangan Suradikara kita kerjasama dengan Suradikara. Ya, dengan SMA Katolik Suradikara. Besar itu lapangannya. Iya. Lapangan cukup besar di sana. Sangat besar, hampir mendekat kayak gini dia. Nah, kalau untuk kita bicara kompetisi, maunya Pak Luken gimana nih untuk ending ke depan? Mau bola besar atau futsal? Dua-duanya. Dua-duanya maunya gimana nih? Arahnya itu Pak Luken. Kalau secara pribadi pandangan harusnya kayak gini, harusnya ini tuh gini. Usaha pribadinya. Kalau bola besar, ya bola besar, ya artinya kita mencari bibit itu berjenjang dari bawah, misalnya, karena bibit-bibit pemain sepak bola itu bukan hanya ada dalam kota. Di luar juga banyak. Di luar kan di pedesaan banyak. Artinya kemarin itu kan ada beberapa anak Wolowaru atau anak kecamatan di atas sana ya. Itu yang memperkuat tim kabupaten lain. Nah, karena mereka tidak diakomodir tidak terwadai juga. Tidak terwadai juga, ya sudah. Dan yang kedua, dalam menentukan pemain itu benar-benar objektif. Bukan karena titipan dan inilah titipan itu dan sebagainya. Bukan karena eja juga ya Pak? Iya, bukan karena itu. Karena penilaian. Itu secara objektif. Tidak karena subjektif. Ya, subjektivitas dihilangkan. Tapi yang penting itu adalah objektivitas. Ya, sehingga perekrutannya itu benar-benar sesuai dengan tujuan semula. Itu mendapatkan bibit-bibit pesepak bola yang handal dan mumpuni. Karena semuanya itu kan untuk kabupaten ini. Demikian pula halnya dengan futsal. Perlu ada pertandingan-pertandingan berjenjang. Ya, sehingga seperti yang sudah dilaksanakan mungkin kan Liga 1, Liga 2. Liga 1, tahun depan Liga 1 sama Liga 2. Kan begitu. Sehingga berlomba-lomba kan setiap tim itu. Kompetisi bang gitu. Ya, kompetisi bang. Promosi. Ya, seperti itu. Gitu. Berarti dengan konsepnya kita nih sekarang ini Liga ini sangat-sangat sepakat. Sangat sepakat. Ya. Kan tujuannya satu saja. Itu aja. Yaitu untuk supaya meningkatkan minat dan mutu. Minat dan mutu. Karena mutu itu terlahir daripada uji ya. Iya, benar. Mutu terlahir daripada uji. Benar. Seperti itu. Kalau bermutu ya, kalau ingin bermutu harus diuji dulu. Harus diuji dulu. Nah, hasil dari ujian itu yang bermutu, yang akan keluar dari situ. Seperti itu. Nah, kalau untuk kan ngikutin Persija juga nggak? Tidak. Tidak. Secara pemainnya gitu, pemain punya idola atau Persija pada saat saya Adi Atep. Andalan. Memang ya. Ya kan anaknya bagus sekali. Bagus. Ya. Terlahir. Ya. Untuk bola dia itu. Iya. Bola kayak gimana juga dia ini. Adi Atep. Servin gimana Servin? Servin kemarin waktu pertandingan di Jaya tidak dipasang. Sepertinya. Kan kali pertandingan saya saksikan di TV itu kan tidak ada namanya di dalam. Kalah kita sama Bajawa ya Pak? Kalah total. Maksudnya diperbanyak lagi nih Adi Atep baru. Atep baru, ya. Banyak nih di segala lini dan posisi ya. Iya, harus dimunculkan. Karena Adi Atep yang sekarang itu akan habis. Ya, akan habis. Dimakan usia, dimakan waktu. Jadi perlu dipersiapkan Adi Atep yang baru. Kalau nggak kita memang kalau nanti mau Persija mau kompetisi di ETMC atau di mana, otomatis jadi instan lagi ya, jadi kalau cari pemain. Harus cari lagi bibit baru.
sependapat nggak biaya pengadaan pemain dari luar dengan pembinaan itu seimbang? Saya no comment. Malah pembinaan yang penting. Saya kalau yang seperti ini saya no comment. Iya. Aku tak ada Tanahnya. Ya. Tanahnya kali. Ya. Tapi kalau secara pribadi setuju kalau Persib pakai pemain luar itu. Untuk mungkin edukasi atau pengalaman mungkin? Untuk edukasi dan pengalaman. Nggak masalah ya? Tapi yang terlalu banyak lah. Terlalu banyak juga. Ya, terlalu banyak lah. Emang kebanggaan mau pemain sendiri? Iya. Dan terlalu banyak. Kita memang berkeinginan agar tim kita bisa sejajar dengan tim orang lain kan. Tapi yang sebenarnya yang harus kita munculkan itu adalah putra-putri daerah sendiri, putra-putra daerah sendiri. Seperjalanan ini saya juga masuk ada tour ke kampung-kampung itu memang banyak yang bagus-bagus Pak. Ada lagi yang banyak kenceng-kenceng Pak. Benar. Makanya nanti kalau kita ada kompetisi tempat mainan atau kita ada buat kompetisi lain di luar mainan, coba kita undang dulu biar mereka tampil. Makanya kemarin itu kan dari sekolah-sekolah dari kampung itu kan dari kecamatan-kecamatan kan turun juga dari Eko Ain, dari Bolowalu kan ada semua. Dari Morole, dari Pulau Ende. Kan kita bisa lihat pemain mana yang handal yang Karena kalau secara postur pemain Flores ini kan tegap-tegap. Wah, inilah salah satu diantaranya itu adalah porsi tubuhnya ini. Iya, mungkin pengaruh makan ubi nobosi kali ya Pak ya? Kurang tahu juga ya. Karena badannya tegap-tegap kayak pemain asing. Badan tegap, tapi ketinggiannya ini. Staminanya kuat Pak. Tingginya ini juga agak variabel sih kalau saya. Ya. Ada yang tinggi, ada yang kayak pendek gitu ya, tapi gesit gitu kan. seperti Servin. Nah, itu kan tapi gesit dia. Iya, iya. Ini makanya punya keuntungan kalau sebenarnya kalau kita lihat hanya tinggal itu tadi dipolesnya lebih ke kompetisi. Iya, dipoles lebih ke kompetisi. Semoga kedepannya lah di era 2022 ini kita punya asosiasi yang benar-benar balik lagi ke jalurnya. Iya. Kayak gitu. Jadi kita nggak kekhawatiran terhadap anak-anak muda ini udah berkurang ya. Kita titip pesan agar kepengurusan baru nanti benar-benar laksanakan sesuai dengan aturan. Aturannya dulu, main caturnya dulu aja. Ya, aturan. Jangan dulu yang lain-lain. Sehingga nanti ya kalau sudah selesai aturan, saya kira perjalanan juga akan berhasil. Baik nantinya ke depannya. Kita berdoa seperti itu. Berarti tugas kita mengawal ya. Mengawal. Ya. Memberikan masukan. Ya. Tapi siap nggak nanti mengkritik kalau memang misalnya keliru gitu? Wah, pengurus yang akan terbentuk ke depan. Kayak gitu. Wah, kayaknya ini lu harus terbuka. Ya. Harus terbuka. Harus bisa menerima kritikan dan masukan dari orang lain untuk memperbaiki kinerja yang belum beres atau masih kurang. Intinya jangan merasa benar dulu ya. Iya. Kan kadang-kadang menurut kita benar itu belum tentu benar di mata orang kan begitu. Kadang-kadang kan ya itu kan kalau prerogatif kan memang menurut dia yang ini udah itu. Tapi kan namanya asosiasi mungkin perlu wadah atau forum yang memang diskusikan. Iya, seperti itu. Nah, udah nggak kerasa udah obrolan kita udah cukup lama. Ini terima kasih juga udah mampir. Insya Allah. Di antara kesibukan yang ada udah nyempetin waktu kesini. Kami sangat mengucapkan salam hormat kami kepada Pak Guru. Ikut juga nanti ke jajaran di Humpangnya. Terima kasih. Dan terima kasih juga udah berbagi inspirasi. Semoga ini menjadi obrolan yang tepat syarat manfaat bagi yang menyaksikannya. My Zero Production lewat Sport Talking episode yang kali ini dengan Bapak Lukman Puarangga kita akhiri, sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya, tetap tapi dunia olahraga. Saya Ahmad Biben Susungkar bersama Bapak Luken pamit undur diri. Selamat malam, salam sejahtera. Ya.